Teman-teman, kita dapat belajar dari hasil penelitian licik yang dihasilkan dari penelitian yang sudah dikaji tentang nilai moral dalam dongeng Nusantara karya Naan Ongki, Estetik, dan Fatih Harifah. Tujuan penelitian ini adalah untuk pertama, mendeskripsikan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan manusia dengan manusia lain dalam dongeng Nusantara karya Naan Ongki, Estetik, dan Fatih Harifah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat individu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah buku dongeng Nusantara karya Naan Ongki, Estetik, Fatih Harifah. Buku ini diterbitkan oleh Saufa Kids dengan tebal buku 148 halaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumen dan teknik analisis. Data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, nilai moral yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya meliputi 3 aspek, yaitu pertama, nilai moral yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya meliputi 3 aspek, yaitu bersyukur, berdoa, dan anugerah Tuhan. Yang kedua, nilai moral yang berhubungan dengan dirinya sendiri 12 aspek, yaitu malas dan manja, ikhlas, loba dan kikir, sifat iri, jujur, sabar, lembut, cerdik, optimis, berfoya-foya, egois, dan licik. Yang ketiga, nilai moral yang berhubungan antara manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial meliputi 6 aspek, yaitu suka menolong, setia, rela berkorban, silaturahmi, bijaksana, dan musyawarah. Tetapi sekarang kita akan membahas salah satunya saja, yaitu mengenai tentang licik. Licik termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Licik adalah di mana suatu rencana yang jahat untuk merugikan orang lain dan menguntungkan yang bersangkutan dengan cara yang tidak baik. Berikut kutipannya. Kutipan ini menggambarkan sang pangeran adalah orang yang mempunyai tabiat buruk. Sifat licik yang dilakukan untuk menaklukkan muara Kaman melalui menipu sang ratu. Sifat licik ini tidak bisa untuk dicontoh karena akan merugikan diri sendiri. Seseorang yang menginginkan apapun tapi dengan cara yang tidak baik, yaitu merupakan suatu licik yang tidak patut untuk dicontoh. Berdasarkan hasil analisis nilai moral pada dongeng karya Naan Ongki, Estetik, Fatih Harifah, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai moral yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya meliputi 3 aspek, yaitu bersyukur, berdoa, dan anugerah Tuhan. Yang kedua, nilai moral yang berhubungan dengan dirinya sendiri 12 aspek, yaitu malas dan manja, ikhlas, loba dan kikir, sifat iri, jujur, sabar, lembut, cerdik, optimis, berfoya-foya, egois, dan licik. Yang ketiga, nilai moral yang berhubungan antara manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial meliputi 6 aspek,
yaitu suka menolong, setia, rela berkorban, silaturahmi, bijaksana, dan bermusyawarah. Untuk lebih mengembangkan penelitian tentang aspek moral dalam karya sastra khususnya pada cerita dongeng, maka penelitian pada kesempatan ini akan memberikan saran yang ditujukan kepada pembaca atau bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian tentang nilai moral dalam sebuah karya sastra. Peneliti juga mengharapkan dari hasil penelitian ini berguna bagi pendidikan, pembinaan, dan pengembangan sastra khususnya sastra anak pada dongeng. Khususnya sastra anak pada dongeng. Pembaca hendaknya jangan hanya menikmati karya sastra karena kesenangan belaka. Akan tetapi, cobalah untuk meresapi nilai-nilai yang diungkapkan pengarang melalui karyanya tersebut. Pembaca hendaknya mengambil contoh dari moral-moral yang terdapat dalam dongeng untuk bisa dijadikan rambu-rambu dalam kehidupan dan bisa juga nantinya diajarkan kepada anak-anak. Guru yang mengajar mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah, hasil penelitian ini sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran sastra.